Dan begitu, dan pemerintah desa khususnya panitia PTSL apa yang sudah ditampung sertifikat dan juga mungkin biayanya kembalikan kepada masyarakat, ya kan, jangan sampai ada sepeser pun panitia untuk menerima uang itu. Pada satu pengurusan ke BPN nanti angkanya keluar dari SPS, dari PNBK yang keluar dari BPN, bukan perkiraan. Oke? Sepakat ya? Komisi 1 DPRD Banyuwangi mengadakan rapat kerja dengan BPN, pemerintah Desa Sumbersewu, dan panitia PTSL untuk membahas masalah sertifikat tanah di Desa Sumbersewu. Dari 1.825 sertifikat yang dibagikan, 960 masih berbentuk analog dan harus diganti menjadi elektronik sesuai aturan terbaru Kementerian ATR BPN yang berlaku sejak 19 Juli 2024. Namun, proses penggantian ini menimbulkan masalah karena BPN masih mengembangkan sistem elektronik dan panitia PTSL serta pemerintah desa memungut biaya dari masyarakat untuk pengurusan tersebut. Ketua Komisi 1, Marifatul Kamila, menegaskan pemungutan biaya ini tidak sah dan meminta uang yang sudah dipungut dikembalikan ke masyarakat. Teman-teman yang melaporkan kepada Komisi 1, dan hari ini kami juga menanyakan semuanya kepada BPN kejelasan dari berapa kuota sertifikat di Desa Sumbersewu ada 1.825 yang semua sudah terbagikan dengan bertahap. Dan alhamdulillah masyarakat juga sudah menerima sertifikat semua yang Kemen Pengurusan PTSL. Tetapi permasalahan yang timbul sekarang ini ada dari 1.825, 960 yang sertifikat itu masih analog karena pada saat itu masih tahap pertama yang pemberiannya. Setelah tanggal 19 Juli 2024 ada dari kementerian bahwa semua sertifikat harus berelektronik. Maka sisanya lah yang itu berelektronik. Dari yang 960 terkumpul 256 sertifikat dengan kemudian yang sudah membayar adalah 101 yang penuh pembayarannya, yang satu masih nyicil. Dengan mereka adalah asumsi yang diberikan oleh BPN untuk cara menghitungnya. Tetapi kami sampaikan bahwa itu salah semuanya, keliru semuanya, dan itu terus dikembalikan kepada masyarakat. Kami tidak ingin ada gaduh kalau mereka apa dasarnya untuk memungut padahal berkas belum masuk satupun ke BPN. Kan begitu, karena itulah kami minta kepada BPN untuk mengundang seluruh mungkin akan desa yang mendapatkan PTSL untuk sosialisasi. Dari kemarin itu adalah sertifikat analog atau masih manual untuk menjadi elektronik. Itulah dasar. Kalau pemerintahan desa atau mungkin panitia PTSL mengundang sendiri bukan ranahnya, karena yang berhak adalah BPN, kan begitu. Karena itulah kami minta, insya Allah minggu depan BPN akan mengundang atau mungkin juga memberikan surat kepada desa-desa penerima PTSL tahun 2024, kemudian akan turun sosialisasi BPN ke masing-masing desa itu. Dari situlah mungkin bisa dasarnya untuk mengundang, mengumpulkan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat cara mengganti sertifikat analog ke juga sertifikat elektronik dengan biaya nanti yang akan dihitung di sistem BPN, PNBK-nya melalui pembayaran SPS. Nominal nggak ketahui Mas Ibu? Tidak bisa. Kalau sekarang ini tahu itu hanya mengira-ngira dari rumus yang ada di aturan, kan begitu. Dengan keluasan kan seperti itu. Jadi pastinya tidak bisa. Pasti akan berbeda dengan apa yang hitungan manual dengan sistem di BPN. Karena itulah saya meminta tadi kepada pemerintah desa dan juga panitia PTSL untuk mengembalikan seluruh uang bahwa itu adalah tidak berhak mereka untuk menerima, untuk mengambil pungutan itu, untuk mengembalikan kepada masyarakat. Tunggu kalau ada masyarakat yang ingin mengganti sertifikat analog ke sertifikat elektronik, tunggu dari BPN untuk melakukan sosialisasi. Kepala Desa Sumbersewu, Wastono, mengakui adanya miskomunikasi antara panitia PTSL dan BPN. Dia menyatakan uang yang sudah dipungut akan dikembalikan dan proses penggantian sertifikat akan menunggu sosialisasi resmi dari BPN. Ada kata sepakat bahwa uang tersebut akan dikembalikan ke masyarakat. Karena ini sebenarnya hanya miskomunikasi antara pemerintah desa sama istilah panitia PTSL sama BPN. Jadi kami ada titik temu
Jadi kami intinya khususnya pemerintah desa sama panitia PTSL itu dasarnya kan ada arahan dari istilah koordinasi terus sama BPN. Ya tetap diproses karena tapi tidak bayar dulu. Jadi nunggu angka-angka dari setelah kita daftarkan baru mereka nanti langsung bayar sendiri Bapak. Jadi kalau kemarin kan kita itu menampung biar itu sebenarnya sudah kita koordinasi, panitia PTSL sudah koordinasi ke BPN. Tapi disinilah misinya di situ. BPN juga tidak ada istilahnya warning, jangan narik dulu atau bagaimana. Yang jelas kami kan pengennya lebih cepat. Kami satset untuk pelaksanaan perbaikan, Pak. Perbaikan bukan ini ranahnya lanjutan PTSL sebenarnya. Ini perbaikan, jadi tetap ada angkanya, Bapak. Itu tetap ada angkanya. Silakan ditanyakan ke Komisi 1 itu, Pak. Jangan lupa like, share, and subscribe sebelang.com.